Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kami atau anggota kelompok 7 ini yang beranggotakan 3 orang, yang dimana saya sendiri, nama saya Azmatun Filza, biasa dipanggil Filza. Kemudian teman-teman saya yang sangat luar biasa, yang pertama ada Muhammad Feril Setiawan Al-Iman yang dipanggil Awan, dan Abda Nasim Asofa atau yang biasa dipanggil Abda. Baiklah, langsung saja untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Awan, selanjutnya Abda, dan saya sendiri Filza yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Have nice studying and listening. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan industri. Ya, yang pertama itu dimulai pada abad 18. Ya, industri memulai menggunakan mesin uap atau baru memulai menggunakan mesin uap pada abad ke-18. Lalu memasuki era 2.0 yang mana dimulai pada rentang waktu abad 19 dan abad 20, yang dimana industri baru saja mulai menggunakan listrik. Lalu masuk era 3.0. Ya, 3.0 ini dimulai pada tahun 1970, yang dimana industri mulai menggunakan komputerisasi. Lalu di zaman kita sekarang, yaitu era revolusi industri 4.0. Ya, 4.0 ini ialah melibatkan digitalisasi dan internet. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Ya, rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana cara seorang guru profesional untuk mengajar serta melatih SDM di era revolusi industri 4.0. Lalu yang kedua, bagaimana tantangan, peran, dan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di era revolusi industri 4.0. Oke, di sini membahas tujuan dari makalah yang kita buat. Nah, di sini telah tertera yang pertama itu adalah mengetahui cara seorang guru profesional untuk mengajar serta melatih sumber daya manusia di era revolusi industrial 4.0. Nah, yang kedua, mengetahui tantangan, peran, dan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Nah, di sini kita bisa tahu, di makalah ini kita bahas bareng-bareng nanti tentang cara seorang guru itu atau metode seorang guru itu mengajar sumber daya manusia atau anak didiknya di era revolusi industri 4.0 ini. Ya, harus kita lakukan, ya, khususnya sebagai seorang guru. Nah, yang kedua di sini kita juga kita akan membahas tentang berbagai tantangan yang ada dan peranan-peranan yang akan kita lakukan di era revolusi industri ini untuk menghadapi anak didik di zaman ini. Nah, jadi walaupun bergantinya zaman, bergantinya era, seorang guru tetaplah menjadi sesuatu yang berperan penting dalam mendidik anak. Ya. Walaupun banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang sudah banyak tergantikan oleh teknologi yang lebih maju atau yang lebih efisien daripada tenaga kerja manusia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bukan hanya mengembangkan pola pengajaran, tetapi harus diikuti dengan pengembangan kualitas seseorang juga. Nah, jadi guru ini tidak selalu mengikuti kurikulum yang ada, tetapi guru juga harus bisa mengembangkannya. Nah, seperti itu. Jadi seorang guru harus mampu mengembangkan cara mengajarnya, cara mengajar yang sesuai dan yang tepat untuk melatih anak didiknya, sehingga bisa langsung diterima atau ditangkap oleh anak didiknya. Itu.
Kita juga dapat mengenal pola pembelajaran dengan metode STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Ini kita bahas. Selanjutnya, yang kedua, tuntutan berprofesional dalam bertindak tidak hanya dibebani oleh seorang guru, tetapi dalam segala aspek pekerjaan. Hanya saja, seorang guru memiliki tanggung jawab dan pengaruh yang besar kepada generasi dan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Jadi, bertingkah profesional itu tidak selalu dibebani oleh seorang guru. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lain pun perlu tindakan berprofesional untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang perfect atau yang baik, yang sempurna. Nah, seperti itu. Hanya saja di sini seorang guru dikhususkan untuk bertindak profesional dalam mengajar. Karena apa? Karena tindakan tersebut akan sangat berpengaruh bagi anak didiknya, bagi sumber daya manusia yang akan datang. Kalau misalnya anak didiknya dilatih atau dididik dengan cara yang kurang berprofesional, maka hasil dari didikannya juga mungkin kurang memuaskan atau kurang mencapai targetnya. Seperti itu. Tantangan yang menghadang di depan dalam mewujudkan profesionalisme guru adalah bagaimana guru mampu menguasai teknologi dan informasi, desentralisasi dan sentralisasi dalam pendidikan. Jadi tantangannya gimana? Tantangannya itu sebagai seorang guru juga harus mampu menguasai teknik-teknik atau alat-alat teknologi dan informasi yang telah ada di zaman ini. Jadi supaya guru tersebut itu mengikuti zaman. Nah, supaya cara mengajarnya juga lebih efisien, lebih dapat dimengerti oleh anak didiknya. Selanjutnya, tantangan seorang pendidik tidak berhenti pada kemampuan menerapkan teknologi informasi pada proses belajar mengajar. Akan tetapi, ada 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di era revolusi 4.0 sekarang. Yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving, atau keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu communication and collaborative skill, atau keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu creativity and innovative skill, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi. Kemudian yang keempat, information and communication technology literacy, atau literasi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu conceptual learning skill, atau pembelajaran ini yang sangat sesuai yang ingin diterapkan guru 4.0 ketika sudah menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu information and media literasi, atau literasi informasi dan media. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.